Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Universitas Tadulako, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok di mata kuliah Teknologi Pembelajaran dengan dosen pengampu Ibu Zulnur Aini, SPD MPD. Kami dari kelompok 6 terdiri dari 4 anggota kelompok yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas dengan judul materi Desain Sistem Pembelajaran. Sebelum kami membahas materi ini lebih lanjut, izinkanlah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri atas nama Prasetya Novita Lestari dengan NIM A40122159. Selanjutnya teman saya Gloria Tri Andini Tagenju dengan NIM A40122129. Lalu berikutnya ada Siti Nuraziza dengan NIM A40122134. Dan yang terakhir ada Mutmainah Bahrun dengan NIM A40122143. Langsung saja, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi kami dengan judul Desain Sistem Pembelajaran. Pembelajaran merupakan suatu proses yang dilakukan dengan memberikan pendidikan dan pelatihan kepada peserta didik untuk mencapai hasil belajar. Perubahan sebagai hasil proses belajar dapat diajukan dalam berbagai bentuk, seperti perubahan pengetahuan, pemahaman, sikap dan tingkah laku, keterampilan, kecakapan dan kemampuan, daya reaksi, daya penerimaan, dan lain-lain aspek yang ada pada individu yang belajar. Pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat membawa informasi dan pengetahuan dalam interaksi yang berlangsung antara pendidik dengan peserta didik. Belajar menurut pengertian psikologis merupakan suatu proses perubahan tingkah laku sebagai hasil dari interaksi dengan lingkungannya dalam menentukan kebutuhan hidupnya. Belajar adalah suatu proses yang berlangsung di dalam diri seseorang yang mengubah tingkah laku dalam bersikap, berpikir, dan berbuat. Istilah desain ini menjadi kata yang cukup memberi wibawa bila digandengkan dengan kata lain, desain grafis, desain komunikasi visual, desain interior, dan desain eksterior. Awalnya, kita mengenal kata rancang, merancang, dan rancangan. Sejalan dengan perkembangan sosial budaya, kata ini selanjutnya dinilai tidak lagi sepenuhnya dapat melingkupi kegiatan, keilmuan, keluasan, dan pamor profesi. Ada lagi kata rancang bangun, namun kata itu pun lebih menjurus kepada praktik rekayasa. Para ahli pasar kemudian lebih mengindonesiakan kata aslinya desing menjadi desain. Ini mungkin lebih mewakili cabang ilmu, profesi, program studi. Desain dalam sebuah istilah diambil dari kata design dalam bahasa Inggris yang berarti perencanaan atau rancangan. Herbert Simon mengartikan desain adalah sebagai proses pemecahan masalah. Pembelajaran, jika ditinjau dari sudut kebahasaan pembelajaran berasal dari kata ajar. Demikian juga dengan pengajaran, berasal dari kata ajar. Kata kerja ajar adalah mengajar, yang berarti memberi pelajaran. Orang yang mengajar disebut pengajar, dan proses atau cara perbuatan mengajar atau mengajarkan disebut dengan pengajaran. Berbeda dengan pengajaran, pembelajaran diartikan sebagai proses, cara, perbuatan menjadikan orang untuk belajar. Orang yang belajar tersebut disebut pembelajar. Kemudian, belajar berarti berusaha memperoleh kepandaian atau ilmu, latihan, berubah tingkah laku, atau tanggapan yang disebabkan oleh pengalaman. Jadi, pada hakikatnya, pembelajaran adalah proses menjadikan orang agar mau belajar dan mampu belajar melalui berbagai pengalamannya agar tingkah lakunya dapat berubah menjadi lebih baik lagi. Pembelajaran adalah proses atau suatu cara ataupun perbuatan untuk menjadikan orang atau anak didik mau belajar.
Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Desain pembelajaran adalah proses menentukan tujuan pembelajaran, strategi, dan teknik untuk mencapai tujuan serta merancang media yang dapat digunakan untuk efektivitas pencapaian tujuan. Desain pembelajaran adalah menyeleksi dan menghubungkan pengetahuan, fakta, imajinasi, dan asumsi untuk masa yang akan datang dengan tujuan menvisualisasi dan menformulasi hasil yang diinginkan. Urutan kegiatan yang diperlukan, dan perilaku dalam batas-batas yang dapat diterima yang akan digunakan dalam penyelesaian. Definisi lain, desain pembelajaran adalah hubungan antara apa yang ada sekarang dengan bagaimana seharusnya yang berkalian dengan kebutuhan, penentuan tujuan, prioritas, program, dan alokasi sumber. Komponen-komponen yang terdapat di dalam desain sistem pembelajaran biasanya digambarkan dalam bentuk yang direpresentasikan dalam bentuk grafis atau flowchart. Model desain sistem pembelajaran menggambarkan langkah-langkah atau prosedur yang perlu ditempuh untuk menciptakan aktivitas pembelajaran yang efektif, efisien, dan menarik. Menurut Morrison, Ross, dan Kapp, desain sistem pembelajaran ini akan membantu pendidik sebagai perancang program atau pelaksana kegiatan pembelajaran dalam memahami kerangka teori lebih baik dan menerapkan teori tersebut untuk menciptakan aktivitas pembelajaran yang lebih efektif, efisien, produktif, dan menarik. Desain sistem pembelajaran berperan sebagai alat konseptual pengelolaan komunikasi untuk menganalisis, merancang, menciptakan, mengevaluasi program pembelajaran, dan program pelatihan. Setiap desain sistem pembelajaran memiliki keunikan dan perbedaan dalam langkah-langkah dan prosedur yang diterapkan. Perbedaan pemahaman terletak pada istilah-istilah yang digunakan. Namun demikian, model-model desain tersebut memiliki dasar prinsip yang sama dalam upaya merancang program pembelajaran yang berkualitas. Faulkner berpandangan bahwa seorang perancang program pembelajaran tidak dapat menciptakan program pembelajaran yang efektif jika hanya mengenal satu model desain pembelajaran. Perancang program pembelajaran hendaknya mampu memilih desain yang tepat sesuai dengan situasi atau setting pembelajaran yang spesifik. Untuk itu, diperlukan adanya pengetahuan dan pemahaman yang baik tentang model-model desain sistem pembelajaran dan cara mengimplementasikannya. Untuk merancang dan mengembangkan sistem pembelajaran dipengaruhi oleh beberapa komponen sebagai berikut. Yang pertama, kemampuan awal peserta didik dan potensi yang dimiliki. Yang kedua, tujuan pembelajaran umum dan khusus adalah penjabaran kompetensi yang akan dikuasai oleh peserta didik. Yang ketiga, analisis materi pembelajaran yang digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang keempat, analisis aktivitas pembelajaran merupakan proses menganalisis topik atau materi yang akan dipelajari. Yang kelima, mengembangkan media pembelajaran yang sesuai dengan tujuan, materi pembelajaran dan kemampuan peserta didik. Yang keenam, strategi pembelajaran dapat dilakukan secara makro dalam kurun 1 tahun atau mikro dalam kurun 1 kegiatan belajar mengajar. Sumber belajar adalah sumber-sumber yang dapat diakses
untuk memperoleh materi yang akan dipelajari. Yang kedelapan atau yang terakhir, yaitu penilaian belajar. Tentang pengukuran kemampuan atau kompetensi yang dikuasai oleh peserta didik. Model desain sistem pembelajaran yang berorientasi Classroom Oriented Model. Model ini ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan pendidik dan peserta didik akan aktivitas pembelajaran yang efektif, efisien, produktif, dan menarik. Model-model desain sistem pembelajaran yang termasuk klasifikasi ini dapat diimplementasikan mulai dari jenjang sekolah dasar sampai jenjang pendidikan tinggi. Pendidik, widyaswara, instruktur, dan dosen perlu memiliki pemahaman yang baik tentang desain sistem pembelajaran yang efektif, efisien, dan menarik. Penggunaan model berorientasi kelas ini didasarkan pada asumsi adanya sejumlah aktivitas pembelajaran yang diselenggarakan di dalam kelas dengan waktu belajar yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam hal ini, tugas pendidik memilih isi atau materi pelajaran yang tepat, merencanakan strategi pembelajaran, menyampaikan isi atau materi pelajaran, dan mengevaluasi hasil belajar. Para pendidik biasanya menganggap bahwa model desain sistem pembelajaran pada dasarnya berisi langkah-langkah yang harus diikuti. 2. Model desain pembelajaran yang berorientasi Product Oriented Model. Model desain sistem pembelajaran yang berorientasi pada produk. Pada umumnya didasarkan pada asumsi adanya program pembelajaran yang dikembangkan dalam kurun waktu tertentu. Model-model desain sistem pembelajaran ini merupakan proses analisis kebutuhan yang sangat ketat. Para pengguna produk atau program pembelajaran yang dihasilkan melalui penerapan desain sistem pembelajaran pada model ini biasanya tidak memiliki kontak langsung dengan pengembang programnya. Kontak langsung antara pengguna program dan pengembang program hanya terjadi pada saat proses evaluasi terhadap prototipe program. Model-model yang berorientasi pada produk biasanya ditandai dengan 4 asumsi pokok, yaitu produk atau program pembelajaran memang sangat diperlukan. Produk atau program pembelajaran baru perlu diproduksi. 3. Produk atau program pembelajaran memerlukan proses uji coba dan revisi. 4. Produk atau program pembelajaran dapat digunakan walaupun hanya dengan bimbingan dari fasilitator. 3. Model desain sistem pembelajaran yang berorientasi System Oriented Model. Model desain sistem pembelajaran yang berorientasi pada sistem dilakukan untuk mengembangkan sistem dalam skala besar seperti keseluruhan mata pelajaran atau kurikulum. Implementasi model desain sistem pembelajaran yang berorientasi pada sistem memerlukan dukungan sumber daya besar dan tenaga ahli yang berpengalaman. Halo teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe.